Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kelvin Rianto dari Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah. Fatimiyah merupakan dinasti Syiah Ismailiyah yang pendirinya adalah Ubaidillah Al-Mahdi yang datang dari Syria ke Afrika Utara, yang menisbahkan nasabnya sampai ke Fatimah putri Rasulullah dan istri Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Karena itu dinamakan dinasti Fatimiyah. Namun kalangan Sunni menamakannya Ubaidiyun. Konsep yang digunakan adalah Syiah radikal Ismailiyah dengan doktrin-doktrinnya yang berdimensi politik, agama, filsafat, dan sosial, serta para pengikutnya mengharapkan kemunculan Al-Mahdi. Ubaidillah dengan dukungan kaum Barbar pertama dapat mengalahkan gubernur-gubernur Aghlabiyah di Ifriqiya, Rustinya, Khariji ditahar dan menjadikan Idrisiyah Fes sebagai bawahannya. Saat pemerintah pertama kali di Al-Mahdiyah sekitar Khairawan, yang kemudian Fatimiyah mengembangkan sayapnya ke daerah sekitarnya serta menduduki Mesir, yang kemudian mendirikan kota baru yang diberi nama Kairo atas prakarsa Jenderal Jausar Ad-Sakoli. Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang dipimpin oleh 14 khalifah atau imam di Afrika dan Mesir tahun 1909 sampai 1171 Masehi, selama lebih kurang 262 tahun. Para khalifah tersebut adalah: yang pertama Ubaidillah Al-Mahdi, yang kedua Al-Qaim, yang ketiga Al-Mansur, dan empat Al-Mu'is, lima Al-Ma'is, yang keenam Al-Hakim, yang ketujuh Al-Zahir, 8 Al-Mutansir, 9 Al-Mustali, 10 Al-Amir, 11 Al-Hafiz, 12 Az-Zafir, 13 Al-Faiz, dan yang terakhir Al-Adid. Namun sejak tahun 1131 Masehi merupakan masa peralihan pemerintahan dari khalifah ke wali. Hal ini terjadi ketika dinasti Fatimiyah diperintah oleh Al-Hafiz sebagai wali, bukan sebagai khalifah. Pada tahun 1094 Masehi, setelah Al-Muntasir wafat, terjadi perpecahan dalam gerakan Ismailiyah, yaitu kelompok Nizar yang sangat ekstrim dan Musta'ali yang lebih moderat. Dia mempertahankan kekhalifahan, namun basis kespiritual lebih banyak melemah. Berdirinya dinasti ini bermula menjelang abad ke-10 ketika kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan wilayah kekuasaannya yang luas tidak terkoordinir lagi. Perjalanan pemerintahan dinasti Fatimiyah. Menurut As'adi, dalam perjalanan pemerintahnya, dinasti Fatimiyah melalui dua fase, yaitu fase konsolidasi 969 sampai 1021 Masehi dan fase parlementer. Yang pertama, fase konsolidasi tahun 969 sampai 1021 Masehi. Pada fase ini sempat terjadi perang saudara antara Turki dan Barbar. Yang keduanya merupakan kelompok yang turut mendirikan dinasti Fatimiyah. Barbar memberikan dukungan sepenuhnya kepada Daulah Fatimiyah. Karena awalnya Barbarlah yang menguasai anggota pemerintahan, banyak di antara bangsa Barbar yang diangkat menjadi pejabat pemerintahan. Keadaan ini berlangsung sampai masa pemerintahan Al-Mu'is Lidinillah. Sedangkan pada masa pemerintahan Al-Zahir dan Al-Muntasir, khalifah lebih dekat dengan keturunan Turki, sehingga muncullah dua kekuatan besar, yaitu Turki dan Barbar. Sejak saat itulah Barbar kehilangan kedudukan dalam pemerintahan. Untuk lebih mengenal keadaan dalam fase ini, baik tentang pemimpin atau khalifah, roda pemerintahan, kebijakan pemerintahan, dan situasi yang dihadapinya akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mahdi. Ubaidillah Al-Mahdi adalah khalifah pertama dinasti Fatimiyah. Ia datang dari Afrika Utara, di mana propaganda Syi'i telah menciptakan kondisi yang baik bagi kedatangannya. Dengan dukungan kaum Barbar pertama dan menumbangkan gubernur-gubernur Aghlabiyah dan Ifriqiyah dan Rustamiyah, Khariji ditahari menjadikan Idrisiyah Fis sebagai penguasa bawahnya. Pada tahun 909 Masehi, dialah yang memproklamasikan berdirinya khilafah Fatimiyah yang terlepas dari kekuasaan Abbasiyah. Ia dibantu oleh Abdullah Asy-Syafi'i dalam mengkonsolidasikan kekhalifahannya di Tunisia. Dalam proses tersebut, pada tahun 920 Masehi, ia telah berhasil mendirikan sebuah kota yang baru dijadikan sebagai ibu kota.
yaitu Mahdiyah yang terletak di pesisir pantai Tunisia. Selama menjalankan pemerintahannya, ia telah berhasil menghalau para pemberontak yang dipimpin oleh Abu Abdullah Al-Husain yang memperluas wilayahnya sampai ke provinsi Fars di Maroko, bahkan telah merebut Alexandria. Yang kedua, Al-Qaim. Setelah Al-Mahdi meninggal, ia diganti oleh putranya yang bernama Abdul Qasim dan bergelar Al-Qaim. Dia meneruskan kebijakan yang diambil ayahnya dengan mengirimkannya armada dan mampu menghancurkan pesisir selatan Perancis, Genoa dan sepanjang sisir Calabria tahun 934 Masehi. Akan tetapi ia tidak berhasil dan dalam memadamkan pemberontakan oleh Abu Yazid yang berlangsung selama 7 tahun. Yang ketiga, Al-Mansur. Perjuangan yang dilakukan oleh ayahnya telah mencapai keberhasilan yang gemilang di bawah kekuasaannya. Ia adalah seorang pemuda yang cerdik dan energik hingga ia berhasil menghentikan pemberontakan Abu Yazid yang terjadi di masa pemerintahan ayahnya. Ia berhasil menundukkan Abu Yazid dan pasukannya, bahkan mereka turut membantu ekspansi hingga ke seluruh Afrika. Dan di sana ia membuat kota yang diberi nama Al-Mansuriyah. Yang keempat, Al-Mu'iz tahun 993 sampai 975 Masehi. Keberhasilan yang telah dicapai Al-Mansur dilanjutkan oleh putranya yang bernama Abu Tamim Ma'ad. Dengan gelar Al-Mu'iz, ia telah membuat pencerahan pada dinasti Fatimiyah dengan melaksanakan kebijaksanaan besar, yaitu pembaharuan dalam bidang administrasi dengan mengangkat seorang wazir menteri untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Yang ke-B, pembangunan ekonomi dengan memberi gaji khusus pada tentara, personalia istana, dan pejabat pemerintahan lainnya. Yang ke-C, toleransi beragama dengan mengadakan 4 lembaga peradilan di Mesir, 2 untuk mazhab Syiah dan untuk mazhab Sunni. Yang kelima, Al-Aziz 975 sampai 996 Masehi. Al-Aziz putra Al-Mu'iz dengan sifat pemberani, bijaksana, penyayang, ramah, dan pendamai membuatnya berhasil mengadakan ekspansi wilayah secara besar-besaran. Seluruh Syria sebagai Mesopotamia dan dari pesisir Euphrates sampai Atlantik telah berhasil dikuasainya. Bahkan saat itu Fatimiyah menjadi rival yang berat bagi Abbasiyah di Baghdad. Rupanya ia mewarisi keahlian ayahnya di bidang seni. Ini tampak terjadi pada arsitektur Golde Palace yang sangat indah, The Pearl Pavilion, dan masjid ayahnya di kuburan Karafa. Al-Hakim 996 sampai 1021 Masehi. Al-Hakim adalah seorang penguasa yang sangat kejam. Ia membunuh sejumlah tokoh kerajaan tanpa alasan. Ia disebabkan karena usianya yang masih muda, 11 tahun, ketika menjadi penguasa menggantikan ayahnya pada tahun 996 Masehi. Sehingga dengan mudah gubernurnya yang tak bermutar yang bernama Barjawan dapat menguasainya dengan penuh pada awal pemerintahnya. Secara komparatif, kaum Kristen dan Yahudi diperlakukan dengan baik. Bahkan sebagian dari mereka menduduki jabatan yang tinggi dalam negara. Selama pemerintahan Al-Hakimlah gerakan religius Syi'i yang ekstrim, yaitu terus muncul di Suriah Selatan dan Lebanon, karena Al-Hakim memberikan semangat pada pendirinya, yaitu Dai Al-Darazi, maka terus memandang Khalifah Al-Hakim sebagai titisan Tuhan. Yang ke-B, fase parlementer. Setelah melalui fase konsolidasi, selanjutnya dinasti Fatimiyah memasuki fase parlementer, suatu fase di mana banyak sekali muncul permasalahan-permasalahan yang rumit sebagai suatu kelanjutan dari kekuasaan atau kerajaan yang dicapai pada fase konsolidasi. Masa ini disebut juga dengan Ahdu Mufusil Auzara atau masa pengaruh menteri-menteri mulai dari Az-Zahir sampai dengan Al-Adid. Pada fase ini memperlihatkan kemunduran tatanan politik, yakni periode peperangan antar fraksi-fraksi militer dan pembagian negeri ini menjadi sejumlah iqta yang dikuasai oleh pejabat-pejabat militer yang berpengaruh. Sebuah peperangan telah terjadi dalam fase ini, yakni perang salib, perang yang terjadi di awal kekuasaan Al-Muntasir. Ini diawali dengan ekspansi yang dilakukan Fatimiyah dari Mesir sampai ke Palestina dan Syria. Perang salib semula terbentuk dari serangan balik Eropa yang bersifat umum terhadap kekuatan Muslim di wilayah Laut Tengah. Kemunduran dinasti Fatimiyah. Sesudah berakhirnya masa pemerintahan Al-Aziz, pamor dinasti Fatimiyah mulai menurun. Walaupun pada masa Al-Muntasir sempat mengalami kejayaan, itu tidaklah seperti apa yang telah dicapai oleh Al-Aziz. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Fatimiyah ada 4.
Yang pertama, para penguasa yang selalu tenggelam dalam kehidupan yang mewah. Adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada masyarakat yang Sunni, yang mayoritas Sunni. Yang ketiga, terjadinya persaingan perebutan wazir. Yang ketiga, kondisi Al-Adib dalam keadaan sakit yang dimanfaatkan oleh Nur ad-Din. Kemajuan dinasti Fatimiyah. Selama kurun waktu 262 tahun, Fatimiyah telah mencapai kemajuan yang pesat terutama pada masa Al-Mu'iz, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Kemajuan itu mencakup berbagai bidang, yaitu kemajuan dalam hubungan perdagangan dengan dunia non-Islam, termasuk India dan negeri-negeri Mediterania yang Kristen. Kemajuan di bidang seni dan dapat dilihat pada jumlah dekorasi dan arsitektur istana. Di bidang pengetahuan dan dengan dibangunnya Universitas Al-Azhar. Di bidang ekonomi, baik sektor pertanian, perdagangan maupun industri. Yang terakhir, bidang keamanan. Peninggalan sejarah dinasti Fatimiyah. Di antara peninggalan dinasti Fatimiyah ada dua bangunan yang amat bersejarah dan keberadaannya hingga kini masih dirasakan, bahkan mengalami perkembangan pesat. Peninggalan sejarah dinasti Fatimiyah adalah: yang pertama, Universitas Al-Azhar, yang semula adalah masjid sebagai pusat kajian. Masjid ini didirikan oleh Al-Shakili pada tanggal 17 Ramadan. Nama Al-Azhar diambil oleh Al-Zahra, julukan Fatimah, putri Nabi SAW dan istri Ali bin Abi Thalib, imam pertama Syiah. Yang kedua, Universitas Al-Azhar. Ini didirikan oleh Shakili pada tanggal 17 Ramadan. Nama Al-Azhar diambil oleh Al-Zahra, julukan Fatimah. Mohon maaf, ini ada kekeliruan saat mengetik. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.